Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Elvira Iladina, NPM 19756551 dari Perjalanan Wisata 4B, dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait 5 tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Yang pertama adalah tradisi Iki Palek. Tradisi Iki Palek ini bisa dibilang sebagai tradisi yang menyeramkan. Mengapa? Karena tradisi ini dilakukan dengan cara memotong jari. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Dani yang ada di Papua. Apa sih tujuan dari tradisi Iki Palek atau potong jari ini? Tradisi Iki Palek atau potong jari ini bertujuan sebagai simbol rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa kesetiaan atas keluarga mereka atau kerabat yang baru saja meninggal dunia. Jadi tradisi Iki Palek ini sama sekali tidak memiliki kesan yang buruk atau negatif atau untuk menyiksa diri, namun memiliki filosofi dan makna yang mendalam, yaitu sebagai rasa empati atas keluarga yang baru saja meninggal. Yang kedua adalah tradisi bakar batu atau biasa disebut dengan barapen. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Papua dan merupakan tradisi yang tertua yang masih ada hingga saat ini. Tradisi ini bisa kita temukan di masa sekarang karena memang terus dilestarikan oleh masyarakat Papua. Apa sih tujuan dari tradisi bakar batu atau barapen ini? Tradisi bakar batu atau barapen ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur, kemudian ajang untuk mengikat tali persaudaraan antar masyarakat, dan juga terkadang tradisi bakar batu ini dilakukan sebagai upacara adat kematian. Nah, tradisi bakar batu atau barapen ini dilakukan dengan cara masyarakat Papua menggali lubang yang besar, kemudian dilapisi oleh daun pisang, kemudian di atas daun pisang itu ditaruhlah batu-batu dengan ukuran yang berbeda. Jadi ukuran batunya itu yang besar di bawah, kemudian semakin tinggi ukuran batunya itu semakin mengecil, kemudian dibakar, dan setelah panas barulah di atasnya itu ditaruhlah bahan makanan, bisa daging babi atau daging yang lain, atau juga bisa umbi-umbian atau sayuran dan lain sebagainya. Setelah itu dimasaklah hingga matang, kemudian masyarakat Papua menyantapnya bersama-sama dan biasanya juga ditemani oleh secangkir kopi pahit. Nah, karena acara bakar batu atau barapen ini dilakukan secara bersama-sama, maka ini tujuannya itu tercapai, yaitu sebagai ajang untuk mengikat tali persaudaraan antar mereka. Batu apa semua turun, kemudian barang yang dibersihkan di sana nanti di sayur apa itu nanti dialas di atas. Babi yang hasil belah ini nanti dimasukkan ke kolam sana, ke kolam tutup apa semua. Ada di situ ada kasbi, di situ ada petatas, di situ ada keladi apa nanti kita taruh di atas. Setelah itu baru susun dia kembali masukkan ke susun batu lalu kita tutup. Itu proses paling lambat itu 1 jam lebih. Kalau kita lama barang 2-3 jam nanti barang ini nanti hancur. Biasanya begitu. Jadi dibuka itu tidak sembarang orang juga. Nanti ada orang-orang khusus yang harus kita kasih ini. Oh jamnya sekian kita ini berarti jam sekian harus dibuka. Selanjutnya yang ketiga adalah tradisi Mumi Papua. Nah, kalau teman-teman tahu di Tanah Toraja ada tradisi yang serupa, yaitu tradisi Mak Nene yang merupakan tradisi memandikan jenazah. Namun perbedaannya kalau di tradisi Mumi Papua itu jenazahnya bukan sembarang jenazah, bukan setiap jenazah, namun jenazah tersebut adalah tokoh adat ataupun orang yang telah berjasa pada suku mereka. Nah, biasanya tradisi Mumi Papua ini dilakukan oleh masyarakat suku Dani, suku Yale, suku Mee, dan juga suku Moni.
Tradisi selanjutnya atau tradisi yang keempat adalah tradisi ararem. Tradisi ini merupakan tradisi iring-iringan untuk mengantarkan mas kawin dari pihak laki-laki atau calon suami kepada pihak wanita atau calon istri. Tradisi ini dilakukan dengan cara pihak laki-laki dan beserta keluarganya itu mengantarkan seserahan berupa piring adat, makanan, dan juga peralatan rumah tangga kepada calon istri. Nah, dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan dengan iringan tarian war. Nah, kalau di Lampung itu seperti adat Begawi, jadi tradisi ini tuh masih banyak ditemukan di Papua sana. Tradisi yang selanjutnya atau tradisi yang kelima yang terakhir adalah tradisi injak piring atau yang biasa disebut dengan mansorandak. Tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat suku Biak yang ada di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur dan juga penyambutan atas keluarga mereka atau kerabat yang baru saja pulang dari perantauan. Nah, tradisi ini tuh dilakukan dengan cara sang perantau yang telah pulang tadi akan mandi kembang di atas piring adat, kemudian memasuki sebuah ruangan yang berisikan anggota keluarga besar sang perantau tadi, dan sang perantau akan mengitari 9 piring sebanyak 9 kali. Mengapa 9? Karena 9 ini melambangkan 9 marga yang ada di suku Doreri, Manokwari, Papua Barat. Setelah itu, sang perantau akan menginjakkan kakinya di replika buaya sebagai simbol cobaan dan juga tantangan dalam hidup. Nah, setelah itu, acara ini atau tradisi ini diakhiri dengan makan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini tuh mulai menurun atau mulai luntur. Jadi, setiap ada anggota kerabat yang baru saja pulang dari perantauan, ia tidak lagi dimandikan kembang, namun hanya disiram air saja sebelum memasuki rumah. Nah, selain untuk menyambut anggota keluarga atau kerabat yang baru saja pulang dari perantauan, tradisi injak piring atau mansorandak ini biasa juga dilakukan oleh masyarakat Manokwari, Papua Barat untuk menyambut tamu negara yang berkunjung ke Manokwari. Nah, jadi tradisi ini tuh berupa rasa syukur atas kehadiran mereka, para tamu, ke Manokwari, Papua Barat. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 5 tradisi yang ada di Papua. Nah, tentu saja setiap daerah itu memiliki tradisi yang unik yang tentu saja patut untuk dilestarikan. Dan kita sebagai generasi muda sudah selayaknya turut andil dalam melestarikan budaya, baik itu yang ada di daerah kita sendiri ataupun turut andil dalam mempromosikan dan melestarikan budaya yang ada di daerah lain. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.